Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syamur Minalti Ramadhani. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi titrasi asam basa. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dari titrasi asam basa, menjelaskan alat dan bahan serta langkah-langkah dalam percobaan titrasi asam basa, menghitung kadar atau konsentrasi suatu asam atau basa dari data hasil percobaan titrasi asam basa, membandingkan macam-macam grafik titrasi asam basa. Untuk mengawali materi pada titrasi ini, di bab sebelumnya kita mengenal yaitu reaksi antara asam dan basa ya, atau biasa dikenal dengan reaksi penetralan, di mana reaksi ini terjadi antara asam dan basa, di mana hasilnya itu adalah garam dan juga air. Reaksinya seperti di bawah ini. Kemudian untuk reaksi penetralan itu contohnya HCl dan NaOH menghasilkan garam NaCl dan air. H2SO4 ditambah dengan N2NH4OH akan menghasilkan NH4 2 kali SO4 dan juga 2 H2O. Pada reaksi penetralan, jumlah ion H+ sama dengan jumlah ion OH-, sehingga akan berlaku rumus berikut. Reaksi antara asam dan basa yang konsentrasinya sama tidak selamanya menghasilkan larutan netral, karena tergantung dari kekuatan dari asam dan basa tersebut. Kemudian untuk cara menetralkan asam dan basa itu bisa dilakukan dengan titrasi asam basa. Titrasi adalah penambahan larutan baku atau larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan bantuan indikator. Reaksi yang terjadi adalah reaksi penetralan asam basa. Reaksi ini dapat digunakan untuk menentukan kadar atau konsentrasi berbagai jenis larutan. Kadar larutan asam dapat ditentukan dengan menggunakan larutan basa yang telah diketahui kadarnya. Begitupun sebaliknya. Berikut ini merupakan perangkat titrasi. Kemudian ada larutan standar yang terbagi menjadi dua, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada penjelasan berikut. Kemudian berikut ini adalah macam-macam indikator yang bisa digunakan. Untuk langkah-langkah titrasi dapat dilihat pada video berikut ini. Hal-hal penting dalam titrasi. Titik ekuivalen yaitu saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Biasanya ditunjukkan dengan harga pH. Kemudian titik akhir titrasi adalah saat dimana indikator berubah warna. Berikut ini merupakan contoh soal dan penyelesaian. Untuk contoh pertama, siswa melakukan percobaan titrasi untuk mengetahui konsentrasi asam asetat dalam cuka dapur. Dari soal cerita tersebut diketahui volume cuka dapur dalam kemasan yaitu 100 ml, volume cuka yang diambil 10 ml, kemudian diencerkan menjadi 100 ml. Volume larutan cuka yang akan dititrasi 20 ml, diambil dari pengenceran sebelumnya, kemudian molaritas NaOH-nya 0,1 molar, volume NaOH-nya didapatkan 6 ml.
ditanya kadar asam asetat pada cuka tersebut. Tahap pertama yaitu konsentrasi asam cuka yang dititrasi menggunakan rumus penetralan. Diperoleh molar asam yaitu 0,03 molar. Kemudian mencari konsentrasi sebelum pengenceran. Diperoleh molar awalnya 0,3 molar. Kemudian mencari massa asam asetat dalam kemasan cuka dapur. Diperoleh massa 1,8 gram. Kemudian menentukan kadar asam asetat dalam cuka dapur. Diperoleh hasil akhirnya yaitu 1,71%. Untuk contoh nomor 2, di mana hasil percobaan titrasi asam basanya datanya diperoleh sebagai berikut. Kemudian larutan asam cuka yang dititrasi dengan NaOH 0,1 m. Berdasarkan data tersebut, kita disuruh menentukan konsentrasi dari larutan CH3COOH. Pertama-tama, kita menghitung volume NaOH pada masing-masing percobaan, dan kita ambil rata-ratanya, diperoleh 11,62 ml. Kemudian, volume tersebut digunakan untuk menentukan molaritas dari asam asetat, diperoleh hasil 0,0581 molar. Macam-macam grafik titrasi asam basa. Untuk yang pertama, yaitu antara asam kuat dan basa kuat. Yang kedua yaitu basa kuat dan asam kuat. Untuk yang ketiga yaitu asam kuat dan basa lemah. Yang keempat, basa lemah dan asam kuat. Yang kelima, basa kuat dan asam lemah. Dan yang terakhir, asam lemah dan basa kuat. Berikut ini merupakan contoh soal dan penyelesaian. Contoh pertama, grafik yang menunjukkan titrasi larutan CH3COOH dengan larutan NaOH adalah, untuk grafik A, pH-nya itu dimulai di angka 3, sementara untuk grafik B dimulai di angka 1, di mana kita ketahui bahwa CH3COOH ini merupakan asam lemah. Jadi jawaban yang tepat adalah grafik A. Contoh 2, perhatikan grafik titrasi asam basa berikut. Kita lihat bahwa itu dimulai dari pH di atas 2 ya. Nah, kemudian berarti bisa dipastikan itu dimulai dari asam lemah yang dititrasi oleh basa. Nah, dari opsi ini yang menunjukkan asam lemah itu adalah opsi B dan E. Kemudian pH akhirnya di atas 12. Jadi bisa dipastikan itu basa kuat. Jadi antara B dan E, yang benar adalah yang B, di mana HCN dititrasi dengan NaOH. Berikut ini merupakan referensi yang digunakan. Terima kasih.